Kisah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maulana Hasanuddin adalah pendiri sekaligus sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia lahir pada tahun 1525 di Cirebon, sebagai putra dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Sejak kecil, Maulana Hasanuddin telah mendapat pendidikan agama dan pemerintahan yang ketat dari ayahnya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang cerdas, bijaksana, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Pada tahun 1527, bersama ayahnya, Maulana Hasanuddin memimpin penyerbuan ke wilayah Banten Girang yang saat itu dikuasai oleh Pucuk Umun, Raja Pajajaran. Penyerbuan tersebut berhasil dan Banten Girang menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Setelah Banten Girang berhasil dikuasai, Maulana Hasanuddin ditunjuk sebagai penguasa wilayah tersebut. Ia kemudian mendirikan Kesultanan Banten pada tahun 1552. Pada masa pemerintahannya, Maulana Hasanuddin mengembangkan Kesultanan Banten menjadi kerajaan yang kuat dan makmur. Ia memperluas wilayah kekuasaan Banten hingga ke wilayah Lampung, Sumatera, dan Jawa Barat. Maulana Hasanuddin juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, dan Kesultanan Aceh. Selain mengembangkan bidang politik dan pemerintahan, Maulana Hasanuddin juga memperhatikan bidang agama dan budaya. Ia memerintahkan pembangunan masjid-masjid dan madrasah-madrasah untuk menyebarkan agama Islam di Banten. Maulana Hasanuddin juga mendorong pengembangan seni dan budaya Islam di Banten. Berikut adalah beberapa prestasi yang diraih oleh Maulana Hasanuddin selama masa pemerintahannya. Mendirikan Kesultanan Banten pada tahun 1552. Maulana Hasanuddin berhasil mendirikan Kesultanan Banten pada tahun 1552. Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang kuat dan makmur di wilayah pesisir utara Jawa. Memperluas wilayah kekuasaan Banten hingga ke wilayah Lampung, Sumatera, dan Jawa Barat. Pada masa pemerintahannya, Maulana Hasanuddin memperluas wilayah kekuasaan Banten hingga ke wilayah Lampung, Sumatera, dan Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Banten dan untuk memperkuat posisi Banten sebagai kerajaan yang berpengaruh di Nusantara. Menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Maulana Hasanuddin menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, dan Kesultanan Aceh. Hal ini dilakukan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Nusantara. Memerintahkan pembangunan masjid-masjid dan madrasah-madrasah untuk menyebarkan agama Islam di Banten. Maulana Hasanuddin memerintahkan pembangunan masjid-masjid dan madrasah-madrasah untuk menyebarkan agama Islam di Banten. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman agama Islam di kalangan rakyat Banten. Mendorong pengembangan seni dan budaya Islam di Banten. Maulana Hasanuddin mendorong pengembangan seni dan budaya Islam di Banten. Hal ini dilakukan untuk memperkaya khazanah budaya Islam di Nusantara. Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570. Ia dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Banten. Peran Maulana Hasanuddin dalam penyebaran agama Islam. Maulana Hasanuddin berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Ia memerintahkan pembangunan masjid-masjid dan madrasah-madrasah untuk menyebarkan agama Islam di Banten. Ia juga mendorong pengembangan seni dan budaya Islam di Banten. Salah satu contoh nyata peran Maulana Hasanuddin dalam penyebaran agama Islam adalah pembangunan Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten merupakan salah satu masjid tertua dan terbesar di Indonesia. Masjid ini dibangun pada tahun 1552 oleh Maulana Hasanuddin. Masjid ini menjadi pusat penyebaran agama Islam di Banten dan di wilayah sekitarnya. Selain itu, Maulana Hasanuddin juga aktif dalam berdakwah. Ia sering mengunjungi wilayah-wilayah yang belum mengenal agama Islam untuk menyebarkan agama Islam. Ia juga menikahi beberapa wanita dari wilayah yang berbeda-beda, termasuk dari wilayah yang belum mengenal agama Islam. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyebaran agama Islam. Kesimpulan: Maulana Hasanuddin merupakan sosok pemimpin yang cakap dan bijaksana. Ia berhasil membawa Kesultanan Banten menjadi kerajaan yang kuat dan makmur. Ia juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam